Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43 yang berkata, "Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, 'Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup.' Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, 'Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.' Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, 'Siapa yang menjamah jubahku?' Murid-muridnya menjawab, 'Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah jubahku?' Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.' Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, 'Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?' Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, 'Jangan takut, percaya saja.' Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, 'Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur.' Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, 'Talita kum,' yang berarti, 'Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah.' Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, apakah memang di zaman sekarang ada seorang yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu bisa bertahan dan selamat? Secara medis itu mustahil terjadi. Kalau memang ada orang yang pendarahan, sampai setahun saja dia sudah meninggal. Sebab logikanya dia butuh pasokan darah atau transfusi untuk mengganti darah yang keluar supaya dia bisa bertahan hidup. Kita hanya membayangkan betapa hebatnya
kemampuan untuk bertahan selama 12 tahun lamanya menjalani pendarahan seperti itu. 12 tahun perempuan itu menderita. Secara fisik dia letih, capek, menderita. Secara keibuan, ada yang bilang bahwa dia tidak bisa melahirkan. Secara seksual, ada juga yang bilang kalau perempuan ini tidak bisa menyentuh suaminya. Secara keuangan, kita tahu perempuan ini sudah habis-habisan. Secara rohani, dulu orang yang sakit seperti perempuan ini, mereka tidak boleh masuk ke bait Allah. Najis katanya. Secara sosial, karena dianggap najis, maka dia juga tidak bisa bergaul layaknya orang normal lainnya. Selama 12 tahun, ternyata bukan hanya sakit penyakitnya yang menggerogoti fisiknya, tetapi orang-orang di sekitarnya pun menggerogoti batinnya. Dalam tradisi Yahudi, perempuan memang dipandang sebelah mata. Dalam kondisi fisik yang sehat saja, seorang perempuan dianggap memiliki status yang rendah, apalagi jika ia diketahui sakit pendarahan. Tidak hanya direndahkan, ia juga dianggap seorang najis, sehingga layak untuk dijauhi dan dikucilkan. Karena menurut mereka, siapapun yang menyentuhnya pasti menjadi najis. Ia tidak diizinkan mengambil bagian dalam ibadah kepada Allah dan terbuang dari lingkungan persekutuan teman-temannya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dari pembacaan kita saat ini, dikatakan Yesus sudah menyeberang dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang itu berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yairus adalah ketua Dewan Tua-tua yang bertanggung jawab untuk manajemen yang menyelenggarakan ibadat-ibadat. Ia bertanggung jawab untuk mengatur jadwal orang-orang yang bertugas dan untuk memantau apakah mereka melaksanakannya dengan baik atau tidak. Pemimpin rumah ibadat adalah salah seorang yang paling penting dan paling dihormati di tengah-tengah masyarakat. Namun sesuatu terjadi kepada diri orang ini ketika anak perempuannya jatuh sakit dan ia teringat akan Yesus. Tidak perlu diragukan lagi bahwa orang-orang seperti ini telah menganggap Yesus sebagai orang luar, sebagai orang bidat yang berbahaya bagi agama Yahudi, seorang yang baginya pintu rumah ibadat harus ditutup rapat-rapat, dan orang yang pantas dihindari oleh setiap orang Yahudi Ortodoks. Namun Yairus ini adalah orang yang cukup dewasa untuk dapat melepaskan prasangkanya pada saat itu karena dia sangat membutuhkan pertolongan Yesus. Prasangka memang berarti menghakimi sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Ini adalah suatu keputusan yang diberikan karena dia menolak memeriksanya. Namun hari ini, Injil Markus menulis bahwa Yesus mendobrak tradisi Yahudi itu. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu sudah begitu menderita. Ia menderita bukan saja karena sakit yang tidak kunjung sembuh, tetapi lebih dari itu, penolakan orang terhadapnya. Perempuan itu ingin dibebaskan dari semua penderitaannya, dan satu-satunya cara adalah dengan segenap kekuatannya menerobos kerumunan orang banyak demi menjamah jubah Yesus. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjamah menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan imannya pun terbukti. Ia tidak hanya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi juga diselamatkannya. Kepada orang-orang Yesus menegaskan bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap najis itu, kini telah menjadi tahir. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk memandang rendah atau mengucilkannya. Saudara-saudara, dahulu kita adalah orang-orang demikian najis karena dosa-dosa kita. Kita menderita karena dosa. Kita demikian menjijikkan dan layak untuk dibinasakan. Namun seperti perempuan yang telah ditahirkan itu, kita hanya perlu iman untuk datang dan menyentuh Yesus. Iman yang meyakini bahwa hanya Yesus yang sanggup menjadikan tahir dan menyembuhkan derita kita. Seburuk atau sehina apapun orang memandang kita, Yesus tetap menerima kita. Dia telah memberikan dirinya untuk menjadikan hidup kita tahir. Saudara-saudara, selanjutnya pada waktu itu, bagi Yairus, kejadian itu seolah-olah menjadi penghambat dan menghalangi Yesus untuk menolong anaknya. Dan memang dicatat bahwa ada utusan yang memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Terlambat sudah usaha menyelamatkan putri kesayangannya. Tetapi tidak ada kata terlambat dan usaha yang sia-sia jika Tuhan berkenan. Yesus sanggup membangkitkan putri Yairus yang sudah mati dan pada saat itu berusia 12 tahun. Segala sesuatu jika dilakukan dalam iman akan mendatangkan kemenangan meski tampaknya kita kalah secara duniawi. Orang yang mempunyai relasi spiritual dengan Yesus akan lebih kuat dan tangguh dalam hidup ini. Jangan berkata sama antara orang yang sering berdoa dengan yang tidak pernah berdoa atau ke gereja. Hidup bukan hanya berdoa atau ke gereja saja. Hidup bukan hanya melakukan perbuatan baik, tetapi mendasarkan perbuatan baik itu di dalam Tuhan, supaya sukacita kita menjadi penuh dan sempurna. Yairus ingin menolong anaknya yang sakit, tetapi ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia yakin dan percaya Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Yesus bahkan melakukan lebih hebat lagi. Ia membangkitkan anaknya dari mati. Jika kita percaya kepada Yesus bahwa Ia dapat memberikan yang lebih dari yang kita minta karena mengenal kebutuhan kita, setiap bentuk iman akan dihargai oleh Tuhan jika kita mau percaya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iman menjadi kata kunci untuk beroleh keselamatan, baik jiwa maupun jasmani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Dengan iman perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini disembuhkan oleh Yesus. Dengan iman Yairus, anaknya bisa dibangkitkan dari kematian. Betapa dahsyatnya kuasa iman bagi orang percaya. Alkitab adalah sumber iman yang kalau digali, kita akan mampu menarik kuasa Allah dari surga ke bumi bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain. Jika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Iman adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa. Dan kita harus melakukan dan berbuat dengan iman kita. Jika kita berbuat dengan iman kita,
maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita dan atas hidup orang lain. Ketika iman dan sukacita kita penuh, seketika itu juga kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Ingatlah, ketika kita menemukan kesaksian, menemukan Allah akan meneguhkan mengasihi kita dan merasakan kesembuhan. Saudara-saudara, kedua kisah tersebut menunjukkan bahwa iman orang-orang pantang menyerah akan diperhitungkan Tuhan. Perjuangan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan harus terus dilakukan meskipun sulit dan seolah-olah tiada guna dan tidak ada hasilnya. Namun kita tidak bisa menduga waktu dan cara Tuhan untuk menunjukkan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, iman dan keyakinan kita harus tetap teguh ketika menghadapi berbagai masalah dan tidak menyerah meskipun itu tidak mudah. Respon sikap kita terhadap kesulitan dan penderitaan hidup ini menentukan seberapa besar iman kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita untuk tunduk kepada kehendak-Nya. Sebagai pengikut Kristus, orang yang ditebus Kristus dan juga dipilih Allah dan diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita tidak boleh menyerah. Sebaliknya, kita harus terus menghidupi dan menyatakan kebenaran firman Allah meski tidak mudah. Jangan sampai kesulitan dan penderitaan kehidupan membuat kita menjadi kecewa, sakit hati, frustrasi lalu membuat kehilangan iman kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan tunduk pada kehendak-Nya adalah kekuatan orang percaya. Itu adalah anugerah-Nya karena kuasa Roh Kudus yang memampukannya. Jadi bagi setiap kita yang sedang menghadapi atau mengalami situasi yang teramat sulit, dan yang paling utama diingatkan adalah Tuhan itu masih ada. Dia tetap hadir dan berkarya dalam kehidupan kita di tengah segala persoalan. Oleh sebab itu, teruslah berdoa minta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar tetap percaya dan memahami apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Ingatlah, ada Roh Kudus yang akan memampukan mewujudkannya. Tetaplah percaya dan setia, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.